Halo, kami dari tim PBL TRPL 602 akan mempresentasikan hasil evaluasi dan analisis dinamika tim dalam PBL terhadap keterkaitan teknologi, kewarganegaraan, hukum, dan etika part 2. Judul PBL kami adalah Sendcall, aplikasi video call dengan integrasi penerjemah sistem bahasa isyarat berbasis machine learning. Sebelumnya, izin saya untuk memperkenalkan dari anggota tim. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Alfred Anes Manjunta, terus ada Seto Sayadin, Ana Priscila, Yuriko Marcel. Kami dari kelas TRPL 6A pagi dengan dosen pengampu Pak Novel Ardi. Oke, next. Oke, untuk parameter pertama yaitu kebijakan pemerintah terkait teknologi dan rekayasa perangkat lunak. Untuk hasil analisisnya, proyek Sencall meskipun tidak secara eksplisit membahas kebijakan pemerintah, secara fundamental mengimplementasikan semangat regulasi nasional yang mendorong inklusivitas digital dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan menciptakan teknologi asistif yang meningkatkan aksesibilitas komunikasi bagi tunarungu. Tim PBL secara praktis mewujudkan tujuan kebijakan tersebut dan berpotensi menjadi model penerapan teknologi inklusif dan dapat menginformasikan standar teknis di masa depan. Untuk parameter kedua yaitu peran masyarakat dalam pengawasan dan advokasi kebijakan teknologi. Untuk hasil analisis, peran masyarakat dalam proyek ini mewujudkan bukan sebagai advokasi kebijakan, melainkan sebagai pengawasan langsung terhadap kualitas produk melalui pendekatan desain yang berpusat pada pengguna. Terus, eh, apa nih? Hasil analisis menegaskan rencana tim untuk melibatkan komunitas tunarungu secara langsung dalam pengujian usability di tahap selanjutnya, menjadikan mereka mitra kunci yang memberikan umpan balik akurat untuk memastikan teknologi yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan komunikasi nyata mereka. Untuk parameter ketiga yaitu teknologi berkelanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan. Walaupun dampak lingkungan tidak dibahas secara eksplisit, proyek Senkel secara inheren menerapkan prinsip teknologi berkelanjutan atau green computing. Keputusan teknis tim untuk menciptakan arsitektur model mobile net V2 yang ringan dan efisien untuk perangkat berdaya rendah serta menjalankan inferensi langsung di sisi klien dengan Server.js untuk menggunakan beban server secara signifikan mengurangi konsumsi sumber daya komputasi dan energi, menjadikan solusi ini lebih ramah lingkungan. Baik, selanjutnya untuk parameter keadilan sosial dalam akses dan distribusi teknologi, hasil analisis dan implementasi nilai parameter pada evaluasi tim BBL, itu proyek Seinfeld mencerminkan nilai keadilan sosial dalam akses dan distribusi teknologi dengan menghadirkan solusi komunikasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas tuli melalui integrasi penerjemah bahasa isyarat berbasis machine learning dalam aplikasi video call berbasis web. Tim PBL memastikan bahwa teknologi dapat diakses secara merata oleh kelompok rentan tanpa hambatan ekonomi atau teknis yang signifikan. Untuk parameter yang kelima yaitu ancaman cyber dan perlindungan data pribadi. Untuk hasil analisis dan implementasinya, tim PBL Flanco menunjukkan kesadaran terhadap perlindungan data pribadi dengan meminta izin akses kamera dan mikrofon untuk keperluan komunikasi video. Namun, penggunaan data sensitif seperti wajah dan suara belum sepenuhnya dilindungi oleh fitur privasi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keamanan digital masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, sistem pembayaran dalam aplikasi telah dilengkapi dengan fitur keamanan standar seperti enkripsi dan jalur transaksi aman atau secure payment gateway yang membantu melindungi data finansial pengguna untuk meminimalkan risiko ancaman cyber dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Untuk parameter yang keenam, yaitu tanggung jawab pengembang dalam menciptakan sistem yang aman. Untuk hasil analisis dan implementasi pada evaluasi tim BBL, tim kami telah memenuhi komitmennya terhadap tanggung jawab sebagai pengembang dengan mulai menerapkan sistem yang aman pada beberapa aspek penting. Salah satunya adalah integrasi sistem pembayaran yang sudah menggunakan metode aman seperti enkripsi dan secure payment gateway yang melindungi informasi finansial pengguna. Selain itu, aplikasi juga telah menerapkan kontrol akses terhadap kamera dan mikrofon, memastikan bahwa fitur hanya aktif dengan izin pengguna saja. Oke, selanjutnya parameter evaluasi konsep masyarakat madani dalam konteks teknologi. Hasil analisis dan implementasi nilai-nilai parameter evaluasi pada tim PBL, yaitu tim kami memahami bahwa masyarakat madani merupakan komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif warga. Dalam konteks ini,
kami mengembangkan proyek teknologi yang bertujuan membantu kelompok disabilitas, khususnya penyandang tunarungu sebagai wujud kepedulian sosial dan inklusivitas. Kami juga membuka ruang dialog publik melalui media sosial untuk menampung masukan dan aspirasi masyarakat secara terbuka. Selanjutnya, parameter evaluasi pengembangan solusi teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil analisis dan implementasi nilai-nilai parameter evaluasi pada tim PBL yaitu proyek ekstensi kami dikembangkan sebagai solusi inklusif yang ditunjukkan untuk kelompok marginal, yakni tunarungu, agar dapat lebih mudah memahami komunikasi verbal melalui visualisasi bahasa isyarat. Kami merancang sistem ini agar dapat diakses secara gratis, ringan digunakan di browser dan memiliki potensi pengembangan lanjutan melalui pendekatan open source, sehingga berkelanjutan secara teknologi dan sosial. Selanjutnya, parameter evaluasi pemahaman pemanfaatan teknologi untuk keberdayaan masyarakat. Hasil analisis dan implementasi nilai-nilai parameter evaluasi pada tim PBL, yaitu kami memandang teknologi sebagai sarana pemberdayaan, bukan sekadar alat bantu. Melalui proyek ini, kami berupaya mengurangi hambatan komunikasi yang dihadapi oleh tunarungu dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sosial maupun profesional. Teknologi ini memberikan kemandirian dalam berkomunikasi tanpa selalu bergantung pada interpreter, sehingga mendorong partisipasi aktif mereka dalam masyarakat. Oke, selanjutnya parameter evaluasi yang ke-10 tentang studi kasus startup yang mengedepankan nilai-nilai kewarganegaraan. Untuk hasil analisisnya proyek Senkel dapat dianalisis sebagai studi kasus sebuah kewirausahaan sosial. Fokus utamanya bukanlah pada keuntungan finansial, melainkan pada penciptaan dampak sosial yang positif, yaitu yaitu mengatasi hambatan komunikasi yang dialami komunitas tuli. Hal ini merupakan implementasi langsung dari nilai-nilai kewarganegaraan, khususnya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menyediakan akses yang setara serta nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi hak setiap individu untuk berkomunikasi. Selanjutnya hasil parameter yang ke-11 yaitu kolaborasi dan diplomasi digital dalam era globalisasi. Hasil analisisnya adalah dalam konteks globalisasi, proyek ini menunjukkan dua bentuk kolaboratif digital. Pertama, secara pasif, kami memanfaatkan teknologi open source seperti Laravel dan TensorFlow yang merupakan hasil kerjasama developer dari seluruh dunia. Kedua, secara aktif teknologi penerjemah yang kami kembangkan memiliki potensi untuk diadaptasi ke bahasa isyarat negara lain. Ini membuat peluang dan untuk diplomasi digital melalui kerja sama riset dan berbagi pengetahuan dengan komunitas internasional yang bertujuan untuk kemajuan bersama. Selanjutnya, hasil parameter yang ke-12 yaitu diplomasi digital dan peran Indonesia dalam dunia teknologi. Hasil analisisnya adalah proyek seperti Signcall memperkuat diplomasi digital Indonesia dengan mengubah citra bangsa. Ini membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya mengejar kemajuan teknis, tetapi juga mempromosikan teknologi yang beretika dan berpusat pada manusia, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Berikut hasil presentasi kami mengenai analisis dan evaluasi. Sekian, terima kasih.